Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Kita harus mengingat bahwa kita bukan pencipta liturgi. Kita adalah pelayannya yang rendah hati, tunduk pada disiplin dan hukumnya. Kita juga bertanggung jawab membina mereka yang membantu kita dalam pelayanan liturgis, baik dalam hal semangat dan daya liturgi serta regulasinya. Terkadang saya melihat imam menyingkir untuk mengizinkan pradiakon atau pelayan tak lazim membagikan komuni suci. Ini salah. Ini penyangkalan pelayanan imamat dan juga klerikalisasi umat awam. Ketika ini terjadi, ini adalah tanda bahwa formasinya sangatlah keliru dan hal ini perlu dikoreksi. Kardinal Robert Sarah, Prefek Kongregasi untuk Ibadat Ilahi dan Tata Tertib Sakramen 5 Juli 2016 dalam Konferensi Internasional Sacra Liturgia. Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, engkaulah yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau berkenan untuk hadir di tengah-tengah kami. Kami mohon, bukalah hati kami agar siap sedia menerima kehadiran-Mu yang senantiasa membawa berkah bagi kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan riwayat orang kudus, yaitu Santo Bruno pengaku iman. Bruno lahir di kota Köln, Jerman pada 1030. Sejak kecil ia bercita-cita menjadi imam. Oleh karena itu, ia kemudian masuk seminari di Reims. Dan semasa sekolah ia benar-benar tekun belajar sehingga studinya dapat diselesaikan dalam waktu singkat dan ia ditahbiskan menjadi imam. Pada usia 26 tahun ia ditugaskan kembali di seminari Reims sebagai pengajar gramatika dan teologi. Ia pandai mengajar, jujur dan suka membantu mahasiswa-mahasiswanya yang mengalami kesulitan belajar. Cara hidupnya sendiri menarik minat banyak mahasiswa akan kehidupan sebagai imam. Pada umur 45 tahun, ia ditunjuk sebagai penasihat uskup Reims dan inilah saatnya awal ia mengalami suatu hal baru yang kemudian membawa dia ke dalam kehidupan sebagai pertapa. Namun sayangnya, pada tahun itu juga uskup Reims meninggal dunia. Manases dengan segala caranya yang licik berhasil menjadi uskup pengganti. Ia menyogok sehingga Bruno yang menjadi penasihat uskup dan dosen teologi merasa tidak puas dengan taktik licik dan curang dari Manases. Oleh karena itu, ia mengadakan perlawanan keras terhadap Manases dan kebetulan juga pada masa itu Bruno menjadi salah satu seorang pendukung Paus Gregorius ke-7 dan dalam usahanya memperbaharui cara hidup para rohaniwan. Akibat dari perlawanannya itu, ia dipecat Manases dari jabatan dan tugasnya sebagai pengajar teologi di seminari Reims. Akan tetapi ia tidak putus asa dengan semua perlakuan Manases. Bersama dengan 6 orang temannya, ia menghadap uskup Grenoble untuk meminta ditunjukkan sebagai pertapa. Uskup itu yang sekarang dihormati sebagai Santo Hugo, ia menunjukkan suatu tempat yang cocok bagi hidup pertapa di deretan gunung dekat Grenoble, Prancis. Ya, tempat itu disebut Legende Chartreuse yang kemudian dipakai sebagai nama bagi pertapanya, yaitu pertapaan Carthusian. Bruno dengan kawan-kawannya mendiami tempat itu pada 1084. Mendengar kesucian hidup Bruno di tengah rimba Chartreuse, bekas muridnya dahulu, Paus Urbanus II memanggilnya ke Roma untuk membantu dia dalam tugas-tugas khusus teristimewa dalam memperlancar usaha pembaruan gereja dan perjuangannya melawan Paus tandingan, yaitu Clemens III, yaitu seorang calon Paus yang diajukan oleh Kaisar Henry yang keempat dari Jerman. Dengan taat, Bruno pergi ke Roma untuk membantu Paus Urbanus yang kedua. Di sana sambil menjalankan tugas yang diserahkan kepadanya, ia sendiri tetap menjalankan cara hidup bertapa.
Namun tidak lama kemudian ia mulai merasa bahwa kota Roma yang bising itu dan pekerjaan-pekerjaan yang begitu banyak tidak cukup membantu dia berdoa dan bermeditasi dengan tenang sebagaimana dialaminya di pertapaan. Oleh karena itu, ia mengajukan permohonan undur diri kepada Paus agar boleh kembali menjalani hidup sebagai pertapa di pertapaannya. Pada kesempatan itu, Paus memberikan kepadanya jabatan Uskup Agung Diocese Reggio Italia. Akan tetapi, Bruno menolak jabatan itu karena lebih suka hidup di dalam kesunyian pertapaan. Di pertapaan La Torre ini, Bruno meninggal dunia pada 1101. Ia tidak pernah secara resmi dinyatakan sebagai santo karena aturan biaranya tidak mengizinkan semua usaha publisitas. Namun, pada 1514, Paus Leo yang ke-10 memberi izin khusus kepada para Kartusian untuk merayakan pestanya pada 6 Oktober. Demikianlah riwayat Santo Bruno. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Bacaan pertama. Allah berkenan menyatakan anaknya dalam diriku, agar aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, kalian tentu telah mendengar tentang hidupku dalam agama Yahudi dulu. Tanpa batas, aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dalam agama Yahudi itu, aku jauh lebih maju dari banyak teman sebaya di antara bangsaku, karena aku sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi Allah telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh karena kasih karunia-Nya. Ia berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, agar aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa lain. Pada waktu itu, sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Aku juga tidak pergi ke Yerusalem untuk mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Baru 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk menemui Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi rasul-rasul yang lain tak seorang pun yang kulihat kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, tetapi aku tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa orang yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Marta menerima Yesus di rumahnya. Maria telah memilih bagian yang paling baik. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku memberikan daku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, renungan pada hari ini tentang fokus jangan rempong. Dalam Lukas 10 ayat 39 dikatakan, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sejak beberapa bulan lalu, lokasi kantor saya dipindahkan dan kini letaknya lebih jauh dari rumah. Berhubung saya mengendarai kendaraan sendiri setiap ke kantor, saya selalu merasa sangat lelah ketika tiba di rumah. Suatu hari, begitu selesai mandi, saya langsung tidur karena lelahnya.
Baru saja saya hampir terlelap, ibu saya membangunkan karena ada koordinator wilayah yang datang untuk membicarakan kegiatan wilayah yang berguna di masa sekarang ini. Di sela itu, saya mendesaknya untuk membuatkan kopi. Tetapi ia terus menolak dengan alasan kedatangannya untuk diskusi dan ia pun baru makan. Akhirnya saya sadar bahwa tamu saya ini lebih membutuhkan kehadiran saya dibandingkan minuman atau makanan yang akan saya sediakan untuknya. Injil hari ini menceritakan hal yang sama. Apakah tindakan Marta salah? Tentu tidak. Marta adalah tuan rumah yang sangat baik dan penuh perhatian. Namun Yesus hanya mampir ke rumahnya dalam perjalanan ke Yerusalem. Tentu Yesus tak bisa berlama-lama. Nah, permasalahan Marta adalah ia salah fokus. Marta berpikir makanan lebih penting, namun bagi Yesus kehadiran si empunya rumahlah yang utama. Teman-teman sekalian, betapa sering kita seperti Marta yang salah fokus saat mengikuti acara rohani secara online, entah itu perayaan Ekaristi, adorasi, persekutuan doa. Kita seringkali meninggalkan acara untuk alasan yang sama sekali tidak penting, seperti mengambil HP, membetulkan letak suatu barang, merapikan sesuatu, mengobrol atau hal lainnya. Nah, mari sekarang kita lebih fokus dalam segala sesuatu yang kita lakukan agar hasilnya maksimal. Apakah saya sudah fokus dalam mengikuti acara rohani secara online? Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Yesus atas sabdamu hari ini. Engkau mengajak aku untuk terus-menerus membaharui diri. Engkau juga mengajari aku untuk bersikap rendah hati kepada sesama. Berkatilah usahaku untuk bersikap penuh kasih, terutama kepada mereka yang menyakiti hatiku. Amin.